Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok B3 Pembuatan Baja Teknik Metalurgi Untirta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan karbon manganese steel. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Aliman Raffi dengan NPM 1801, kemudian ada Didra Betari dengan NPM 1780, kemudian ada Muhammad Afriansyah dengan NPM 1860, kemudian ada Muhammad Rahmansyah dengan NPM 1863, dan Dewi Kusuma dengan NPM 1864. Teman-teman tahu nggak sih apa itu karbon manganese steel? Apakah itu besi? Ternyata salah. Apakah itu baja? Salah juga. Nah, yang benar adalah paduan baja karbon dengan mangan yang memiliki sifat mekanik kekerasan dan juga keuletan yang luar biasa. Fenomena ini disebut dengan TRIP atau Transformation Induced Plastic. Untuk menghasilkan baja TRIP, biasanya komposisinya terdiri dari 12 sampai dengan 25% mangan. Kemudian silikon sebesar 0 sampai dengan 3,5%, alumina 0 sampai dengan 3,5%, dan karbon 0 sampai dengan 1%. Untuk membuat karbon manganese steel, bahan baku yang biasa kita gunakan itu berbagai macam. Salah satunya ada biji mangan, kemudian ada ferromanganese, kemudian ada silikon manganese, dan juga elektroliti manganese metalik. Bahan baku yang umum digunakan untuk membuat karbon manganese steel adalah ferromanganese menggunakan submerged arc furnace dengan penambahan kokas. Hal tersebut akan membentuk ferromangan dengan kandungan karbon yang tinggi yang biasa disebut dengan ferromanganese high carbon atau FeMN. POSCO, which has been named the world's most competitive steelmaker, has developed the world's first new material after long research. POSCO High Manganese Steel. With a large amount of manganese added to iron, POSCO's high manganese steel is an innovative new material that has various properties. High manganese steel for slurry pipes is a steel product which utilizes a work-hardening property and gets harder as it wears down. It achieves more than twice the abrasion resistance compared to conventional steel pipes. By developing advanced welding technology and simplifying the complicated process of manufacturing tubes and pipes, POSCO has successfully increased productivity, reducing production costs. It is the best material for steel slurry pipes, dredging pipes, and steel pipes for mineral delivery. POSCO's high-strength, wear-resistant, high-manganese steel, featuring manganese which replaces the expensive materials used for wear-resistant steel, achieves a hardness of 400 to 450 of Brinell hardness. This new steel is capable of retaining the same level of hardness even in the center. Thanks to this property, the wear resistance of parts can be sustained during the whole service life. As a result, high manganese steel shows excellent performance when applied to construction-heavy equipment, mining facilities, and military bulletproof equipment. Compared to stainless steel 304, non-magnetic high manganese steel is an economical material with excellent non-magnetic properties, high tensile and yield strength, and excellent formability with high elongation over 40%. Even after severe deformation, it retains its non-magnetic properties. This steel is the perfect material for non-magnetic structures with a lot of deformation, such as electric power equipment, electromagnetic induction devices, superconductive nuclear fusion power generation,
and stealth function, etc. High manganese cryogenic steel is an innovative material which retains high strength and toughness, even at minus 196 degrees. Due to the price competitiveness of steel products and welding consumables, it is possible to dramatically reduce costs. POSCO's high manganese cryogenic steel was applied to the world's first LNG-fueled bulk carrier with a 50,000-ton capacity. This steel can be applied to various industries, including LNG carriers and cryogenic storage tanks for LNG terminals and stations. POSCO's automotive TWIP steel, which contains high carbon and high manganese as the chemical composition, shows high work hardening, strength, and elongation percentage, allowing TWIP steel to offer excellent formability and collision safety. As a result, integrating several parts into one piece can maximize the weight and cost reduction of parts. In response to tightening regulations on the environment, fuel efficiency, and safety, TWIP steel will be the perfect solution to reduce weight and improve safety for automobiles. Stronger, more economical, a more innovative new material. This is high manganese steel. POSCO will be ready to change the future of the global steel industry with its leading technologies. From steel supplier to solution partner, POSCO. Pembuatan baja adalah proses pemurnian besi yang dihasilkan dari proses reduksi langsung ataupun dari proses tidak langsung. Proses pemurnian dapat dilakukan menggunakan tungku basic oksigen maupun tungku elektrik. Pembuatan baja melalui jalur reduksi langsung umumnya dilakukan dalam electric arc furnace. Sedangkan melalui jalur reduksi tidak langsung dilakukan dalam basic oxygen furnace. Pembuatan karbon mangan steel dapat dilakukan menggunakan dua rute dengan menggunakan pig iron yang berasal dari biji silikon mangans dan biji mangan menggunakan electric arc furnace. Pembuatan baja karbon mangan melalui rute tungku blast furnace berawal dari pig iron. Sebagian besar pekerjaan paduan pada rute ini dilakukan menggunakan silikon mangan dan biji mangan. Setelah pelepasan slag di basic oxygen furnace, biji mangan ditambahkan bersama dengan paduan SiMnC atau silikon mangan karbon dengan mangan oksida dan juga kapur diumpankan ke crude steel. Silikon yang ditambahkan sebagian bereaksi dengan mangan oksida sehingga akan menghasilkan mangan yang ditransfer ke lelehan dan dengan komponen pembentuk slag yaitu CaO dan MgO ke dalam lelehan. Mangan diperoleh dari lelehan reduksi oksida mangan dan dari mangan yang terkandung dalam silikon mangan. Dengan reaksi silikotermik, biji mangan direduksi oleh silikon dari lelehan. Dari reaksi Si ditambah 2MnO menjadi SiO2 ditambah 2Mn, panas dari reaksi ini yang eksotermik dan dari entalpi pencampuran Si digunakan untuk melelehkan slag MnO, CaO, MgO, dan paduan silikon mangan. Dalam kasus di mana panas dari reaksi tidak mencukupi, penambahan silikon mangan dan hembusan oksigen dapat dilakukan untuk menghasilkan peningkatan jumlah panas dengan cara membakar langsung silikon dengan oksigen. Karena panas dari reaksi ini tidak cukup untuk melelehkan paduan yang ditambahkan dan komponen slag, oksigen dan FeO juga ditambahkan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan dan untuk mengurangi kandungan silikon di dalam lelehan.
Keseimbangan dari kedua komponen ini dibuat sedemikian rupa sehingga suhu yang diberikan pada bagian tengah furnace akan menjadi konstan. Apabila kandungan fosfor cukup rendah, maka FeO dan kapur dapat diganti dengan menggunakan slag dari basic oxygen furnace. Jika ditujukan untuk kandungan silikon yang rendah dalam baja, FeO dapat ditambahkan ke slag pada langkah kedua untuk menyesuaikan komposisi pada baja. Hal ini akan mengoksidasi silikon yang pertama dan hanya pada tingkat yang lebih kecil mangan sambil menghasilkan panas pada waktu yang bersamaan. Rute Electric Arc Furnace AOD atau FOD. Rute ini berdasarkan penggunaan scrap, ferrosilikon, dan silikon mangan. Pertama, scrap mangan dilelehkan di dalam Electric Arc Furnace atau EAF. Untuk selanjutnya, lelehan logam di-charging ke AOD atau ke FOD, bergantung pada jumlah produksi serta grade yang akan dihasilkan. SIMN dapat digunakan untuk mendapatkan kembali mangan yang teroksidasi. Nitrogen atau argon dihembuskan melalui tuyer yang dipasang di bagian bawah AOD untuk mengurangi tekanan parsial gas karbon monoksida dan untuk meminimalkan oksidasi. Selain itu, untuk mempercepat proses dekarburisasi, oksigen juga dihembuskan melalui tuyer. Setelah kandungan karbon yang diinginkan tercapai, oksigen dihentikan. Lalu diaduk dengan argon beberapa saat, kemudian ferrosilikon ditambahkan bersamaan dengan bahan imbuh atau flux untuk membentuk terak yang baik yang dapat digunakan untuk proses desulfurisasi. Pada tahap ini, hanya argon yang dihembuskan sebagai pengaduk.